Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, PBI pusat yang dinonaktifkan sekitar 7,3 ya, ini harus diverifikasi dan validasi, terutama yang tidak masuk ke dalam DT, karena belum semua memahami DTSN yang baru sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Mentos tadi. Ada warga yang masuk dalam desil 610 atau sebaliknya desil 15, namun secara realita menurut pengamatan desa DCAN itu 25%-nya. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Dan kalau kita lihat kenapa tidak tercantum dalam basis DCAN, itu 25%-nya NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil atau sekitar 1,8 juta. Kemudian yang kedua, sekitar 75% NIK padan Dukcapil tapi belum rekam dan juga masih ada ganda. Terus, nah, Bapak Ibu sekalian, di lapangan potensi yang dihadapi daerah, yang pertama adalah kesalahan data peserta. Dari 7,3 juta ini tidak terdaftar dalam DTKS sehingga dapat menimbulkan nonaktifan peserta yang tidak seharusnya. Ini yang kita khawatirkan. Berikutnya adalah perubahan dan menyiapkan peserta yang seharusnya masih berhak menjadi PBI justru dinonaktifkan. Yang kedua adalah penonaktifan peserta yang tidak tepat. Ya, penonaktifan PBI terjadi karena peserta dianggap mampu bayar iuran atau alasan lain yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang kedua adalah proses penonaktifan tidak transparan dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada peserta, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Seperti kita ketahui bahwa Inpres 4 tahun 2005 adalah Inpres yang sangat progresif, ditandatangani 5 Februari, sampai sekarang baru 4 bulan, 5 bulan, tetapi ini sudah terimplementasi dan berdampak pada fokus pelayanannya. Yang ketiga adalah kendala dalam verifikasi dan pelaporan. Ya. Proses verifikasi data yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat akses peserta terhadap pelayanan kesehatan. Jadi fokus kami dari asosiasi kepada pelayanan kesehatan. Di sini ada proses administratif, ya, yang mungkin baik apa segala macam, tetapi dari fokus pemberian pelayanan ini juga dapat memberikan suatu hambatan dalam pemberian pelayanan. Terus, kemudian dampak lapangan dari teman-teman yang dari dinas, yang pertama adalah menghambat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, kemudian menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat, dan ini sudah kita temukan di lapangan. Kemudian juga sebagai contoh misalnya puskesmas bingung untuk menghitung proyeksi kapitasi, sedangkan mereka sudah dipatok oleh sistem keuangan daerah, sehingga ini agak membingungkan. Overload menangani aduan, ya. Yang terdepan adalah Vaskes, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba di stop, ada apa? Gitu ya. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang kita hadapi. Layanan pasien kronis terganggu, ya. Kemudian juga timbul keresahan akibat salah sasaran data. Dampak ke puskesmas tentunya berkurangnya pemilihan kapitasi dari puskesmas yang menjadi FKTP berdasarkan PKS dari PNPU Pemda. Kita tidak mau lagi terjadi seperti tahun 2023, ya. Artinya ada temuan BPK yang menjadi keluhan dari teman-teman Bikuses harus mengembalikan sejumlah uang kapitasi yang ada. Dan ini saya kira ini harus benar-benar dihitung, ya, dan diperhatikan dengan baik. Terus, nah ini kebijakan reaktivasi persertaan PB nonaktif. Tadi dikatakan oleh Pak Menkos, alhamdulillah, ya, hari itu selesai, hari itu bisa dilaksanakan. Tapi pada kenyataannya terus lanjut. Ya, ini pada kenyataannya proses administrasi dan birokrasinya cukup panjang, ya, sehingga tidak semua ini bisa diakses atau dimengerti oleh
masyarakat kebanyakan. Jadi ini saya kira dengan pertemuan ini mungkin ada perbaikan-perbaikan. Lanjut, Pak Dirut, saya pinjam slide Anda tadi, ya. Ya, kalau kita perhatikan ini cukup panjang kalau untuk reaktivasi, ya, sehingga ini yang memang perlu kita lakukan pemangkasan dari proses administrasi yang ada. Lanjut, Pak Mensos, karena asosiasi dinas sosial nggak ada, jadi teman-teman menitipkan, ya. Teman-teman dinas sosial ini menitipkan kepada kami untuk bisa disampaikan pada Pak Mensos. Ya. Yang pertama, daerah belum memiliki secara utuh tingkat kesejahteraan desil yang terkait itu, sehingga daerah perlu mendapatkan DTSN secara utuh. Kemudian ada warga yang masuk dalam desil 610 atau sebaliknya desil 15, namun secara realita menurut pengamatan desa pendamping PHK masuk kategori yang semestinya berbeda. Ini yang ditemukan di lapangan. Diperlukan surat keputusan di tingkat daerah, ya, atau agar desa dan kelurahan juga wajib melaksanakan pemutarian data. Keempat adalah terkait penetapan 3 bulan sekali verifikasi, menjadi tantangan bagi Dinros untuk secepatnya memfasilitasi masyarakat yang memerlukannya. Kemudian yang kelima adalah pengamatan SDM, teknis operator pengelola aplikasi 6NJ sampai tingkat desa kelurahan, ini masih perlu dilakukan bimbingan teknis. Lanjut. Nah, tentunya dari organisasi, asosiasi mempunyai suatu pandangan bagaimana ini ke depannya nanti, karena tadi saya katakan Inpres ini sudah ditunggu-tunggu, ya, dengan kami semua di lapangan. Namun mekanisme secara implementasi ini perlu fleksibel dan adaptif bagi daerah. Yang pertama, verifikasi secara lokal, verifikasi validasi lokal. Kemudian juga ada koreksi yang cepat, ya, sehingga kalau terjadi reaktivasi ini bisa dilakukan dengan cepat. Yang ketiga adalah perlindungan bagi kelompok rentan, jangan sampai mereka tidak terlayani karena salah data dan lain-lain. Terus, nah ini masukan dari Adinkes. Yang pertama adalah biasa penguatan koordinasi lintas sektoral, karena belum semua memahami DTSN yang baru sesuai dengan yang disampaikan Pak Mensos tadi. Kemudian yang kedua adalah integrasi sistem data, sinkronisasi 2 arah antara DTSN dan juga input lokal dari daerah. Penguatan SDM dan teknologi, ya, pelatihan DTSN untuk Dinkes, Dukcapil dan Puskesmas. Kemudian SOP reaktivasi peserta PBI, ya. Mohon ini dipercepat, ramah kepada warga, berbasis digital, ya. Puskesmas sebagai ujung tombak, ya, maunya diikutkan dalam pendampingan. Identifikasi kelompok rentan, libatkan komunitas disabilitas, lansia dan pasien kronis, support grup pasien yang dan lain yang berkaitan dengan daerah. Lanjut. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, PBI pusat yang dinonaktifkan sekitar 7,3, ya, ini harus diverifikasi dan validasi, terutama yang tidak masuk ke dalam DTKS tadi. Yang kedua, Adidas mengusulkan agar universal health coverage 95% atau keaktifan 80% peserta di JKN tidak dilaksanakan secara kaprah, di mana Pemda saat ini banyak membayarkan warga mampu hanya untuk mengejar UHC 90%. Gitu. Nah ini ya agak berbahaya, ya, bagi kelangsungan dana di Pemda. Adinkes mengusulkan hanya desil 1 dan 3 saja yang dibayarkan oleh PBI pusat, artinya kita fokus pada masyarakat sangat miskin dan mendekati miskin. Ya. Jadi desil 1-3 saja. Kemudian Adinkes, ya, tentu siap, ya, apabila diajak bersama-sama, ya, dalam melakukan
aktivitas kegiatan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.